Geliat pemasaran produk industri retail yang semakin berkembang menjadikan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dapat dijadikan peluang berbisnis. Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas, dari total populasi SPBU yang ada di Indonesia, lebih dari 50% berada di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Data tersebut kira-kira selaras dengan populasi yang ada di Jamali. Bisnis SPBU semakin dilirik, meski modal yang harus disiapkan tidak sedikit. Seperti namanya, bisnis SPBU menjual bahan bakar umum. Lalu bagaimana curug cuan non-fuel di SPBU? Kita tengok yuk bagaimana badan usaha melihat potensinya. Ya, bisnis non-fuel di Pertamina Retail adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan untuk menjawab tantangan zaman. Kita paham bahwa disruption yang terjadi electric vehicle di masa yang akan datang adalah tantangan utama bagi bisnis SPBU Pertamina yang akan tumbuh secara eksponensial. Ya, secara kuantitatif saat ini kan kita pencapaian terbaik kita di angka 5%. Dari persentase total revenue yang ada di SPBU. Kita punya mimpi, kita punya cita-cita untuk mendorong pencapaian hingga 30% di tahun 2030. Ya, jadi konsep non-fuel ini memang sudah menjadi fokus kita ya di beberapa tahun belakangan ini, sekitar 2018-2019, dan memang menjadi fokus kita saat ini dan juga untuk kedepannya. Karena salah satu visi kita adalah bagaimana kita menjadikan SPBU Shell menjadi suatu destinasi bagi para pelanggan. Visi kami kan sebenarnya sebagai SPBU itu sebagai one stop solution gitu ya. Jadi bukan hanya untuk tempat isi bensin gitu, tapi juga untuk beristirahat. Terus kemudian juga kami menawarkan bisnis pendukung juga, sehingga customer yang datang itu bukan hanya memenuhi kebutuhan untuk kendaraannya, tapi juga untuk pengendara dan penumpangnya. Menggandeng mitra menjadi salah satu strategi badan usaha untuk menyedot perhatian konsumen untuk bertahan lebih lama di SPBU. Tenan yang mengisi gerai di SPBU datang dari segmen yang beragam, mulai dari lokal hingga nasional. Khusus bagi mitra UMKM, mudahkah mereka membuat lapak di SPBU? Bagaimana tanggapan badan usaha? Sangat mudah tentunya. Jadi memang kita membuka banyak kesempatan untuk kita bisa kolaborasi bersama, kerjasama untuk memanfaatkan pelanggan yang datang ke SPBU dengan traffic yang cukup tinggi. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi banyak tenan tentunya, banyak mitra, tidak hanya tenan internasional, nasional, bahkan UMKM. Tentunya, jadi pada saat kita membuka satu lokasi SPBU gitu ya, ada beberapa analisa yang kita lakukan. Dan ini pun pada saat kita rekrutmen partner gitu ya, ada beberapa hal yang kita perhatikan. Di antaranya misalnya analisa kelayakan dari produk tersebut. Cocok nggak dengan target konsumennya kita gitu. Karena kalau misalnya target konsumen misalnya daerah kos-kosan gitu kan, ya nggak mungkin juga mungkin sesuatu produk yang tidak dibutuhkan gitu untuk market di situ. Selain itu kita pun juga melihat dari sisi cara mereka mengelola usahanya, terus terus juga kemudian kelengkapan izin usaha dan juga proyeksi bisnisnya untuk 3-5 tahun ke depan gitu misalnya ya. Oke, jadi sebenarnya karena kan kita saat ini memiliki dua model ya. Jadi memang kita memiliki model company owned dealer operate, dan kita juga memiliki memang pure dealer gitu. Nah, dari sisi program kerjasama, kalau yang dalam bentuk company owned itu memang partner bekerja sama langsung dengan Shell. Jadi dalam hal ini kalau yang model dealer itu partner bekerja sama langsung dengan dealer. Nah, seperti apa nih
kira-kira gitu ya, brandnya seperti apa. Tentunya kita ingin brand-brand itu memang menjadi komplement terhadap servis kita. BPAKR, Pertamina, dan Shell mengaku membuka diri terhadap mitra. Mereka pun punya strategi masing-masing dalam mengembangkan bisnis pendukung SPBU. Dan makanya penting sekali kita melakukan visibility study ini, karena kita tahu di tiap daerah berbeda-beda. Contohnya kayak di Pluit Selatan ini gitu ya, apa yang kita sajikan di toko kita akan berbeda dengan toko kita yang di daerah yang lain. Misalnya di Depok itu akan berbeda, atau misalnya di daerah Tangerang itu akan berbeda. Jadi semuanya kita kembalikan kepada pelanggan kita. Tentu tidak gitu, karena ya balik lagi tadi kan juga kita menjalin kerjasama kan juga terbuka dengan siapapun. Nah tetapi selain itu yang kita ketahui juga masing-masing merek kopi ini punya target customer-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi belum tentu di satu area pun yang satu cocok, yang satu mungkin akan lebih prefer area yang lain. Which is ya nggak apa-apa juga gitu sih untuk kita. Sebenarnya yang uniknya itu karena mereka juga melihat lokasi SPBU BP itu kan juga cukup strategis ya. Jadi sehingga mereka tidak sungkan untuk datang ke kita langsung gitu, untuk boleh nggak kita buka usaha di situ. Which is kita selalu welcome sih. Ya tentu kita mengkombinasikan kedua cara tersebut. Ada mungkin cara-cara kreatif yang juga lahir dari bottom up, dari pengusaha institusi swasta, termasuk kearifan lokal mungkin. Itu pengusaha-pengusaha lokal yang mempunyai produk, mempunyai services yang sifatnya lokal, itu sangat memungkinkan. Tapi juga tenan-tenan internasional, tenan-tenan nasional itu juga kita libatkan dalam space yang memungkinkan di SPBU tersebut, sehingga kembali lagi bahwa kombinasi dari kedua cara ini yang sangat memungkinkan untuk membooster, mempercepat pendapatan dari bisnis non-fuel itu. Entah sekarang berapa lama konsumen bertahan di SPBU setelah mengisi BBM-nya. Yang jelas, di tengah lalu lintas yang padat ataupun perjalanan jauh, beristirahat di SPBU jadi salah satu solusi. Ya, seperti yang SPBU di sini, tentu SPBU juga menjadi meeting point. Kita juga mengembangkan bright store tapi dengan konsep yang berbeda, sekaligus cafe. Jadi bisa untuk jadi meeting point, untuk bisa bertemu dan beraktivitas dengan yang lain, dan tentu juga kita mengembangkan community center. Seperti yang saat ini kita kembangkan community center, ini juga sangat penting di pusat kota. Kita juga memberikan layanan tambahan yang tentu juga dibutuhkan untuk di pusat kota di sini. Seperti yang kita lihat, kita juga mengembangkan layanan autocare, itu juga melihat potensi dari traffic yang timbul, dan kita paham bahwa keterbatasan autocare di pusat kota. Jadi yang pasti kita melihat adanya respons positif dari pelanggan kita pada saat mereka melihat adanya servis-servis atau fasilitas lain yang kita berikan selain BBM, selain bahan bakar. Kalau dilihat hampir seluruh ya site kita itu memiliki ganti oli. Kenapa? Karena emang customer itu banyak yang datang itu emang ya saya mau ganti oli di Shell gitu. Sama juga dengan toko, tapi memang toko tersebut bervariasi. Ada yang besar seperti ini gitu, ada juga yang kecil. Jadi memang tergantung dari permintaan pelanggan. Tapi so far responsnya itu sangat-sangat positif. Makanya ke depannya kita itu tetap menambah jumlah colocator kita juga. Karena kita lihat pelanggan itu ke Shell itu bukan hanya mampir ke toko, tapi mereka juga ingin membeli makanan ya, dan berbagai macam fasilitas lain gitu. Jadi itu yang kita lihat sih. Responsnya sangat-sangat positif kalau saya lihat. Kembali lagi tadi, ini adalah merupakan yang kita sebut sebagai integrated offer gitu ya.
Kalau saya ambil analoginya mungkin dari sisi customer gitu. Bayangkan di Jakarta itu kadang-kadang kalau ngantor di Sudirman, tinggal di Bintaro, kita spend waktu 2 jam, paling nggak di jalan gitu ya, sekali jalan. Nah, sedangkan dengan kemacetan atau kondisi jalan di Jakarta, kadang-kadang kalau kita udah di belakang kemudi itu kan males ya untuk stop di beberapa tempat gitu. Sehingga memang tujuannya adalah kita mau supaya pada saat customer itu pergi ke tempat kita itu dia dapetin semua kebutuhannya gitu. Jadi bukan hanya bahan bakar untuk mobilnya, tapi juga kalau dia mau beli cemilan atau butuh misalnya lagi capek nih gitu ya, butuh kopi gitu atau butuh sarapan, butuh makan siang, semuanya bisa didapatkan di satu tempat. Ketiga badan usaha sepakat dan punya misi khusus mengembangkan bisnis pendamping SPBU. Apalagi ke depan, SPBU juga berpeluang menjadi tempat pengisian energi untuk kendaraan listrik. Waktu menunggu semakin lama dan tuntutan kelengkapan fasilitas SPBU juga sudah barang tentu dibutuhkan. Ya, jadi kalau saya boleh cerita sedikit, memang bisnis non-fuel ini adalah kita sudah mulai menekankan bisnis non-fuel ini sejak beberapa tahun terakhir, sekitar 2018-2019, dan memang menjadi fokus kita saat ini dan ke depannya. Karena memang Shell itu bukan hanya di Indonesia, tapi globally juga kita ingin membuat SPBU kita ini menjadi suatu destinasi. Jadi kalau Mas David bisa lihat, selain fuel gitu ya, bahan bakar, kita juga punya toko, kita juga punya daily to go gitu ya, dan juga kita punya ganti oli, serta kita juga bekerja sama dengan UMKM dalam mengembangkan yang kita katakan co-locator gitu. Jadi kita ada beberapa kerjasama dengan mitra di mana kita menyediakan berbagai macam makanan ataupun service lain kepada para pelanggan kita. Kita telah mempunyai grand strategi untuk membangun ekosistem untuk mencapai tujuan tersebut, dan kita mulai prioritaskan dari bisnis store, electric vehicle, property management, itu yang menjadi quick win-nya kita. Untuk nanti kita kembangkan lagi ke tier 2, tier 3, dan seterusnya. Jadi memang tahapannya telah kita bangun, journey-nya kita buat, kita jalankan, dan insya Allah cita-cita menuju persentase revenue dari non-fuel sebesar 30% itu dapat diwujudkan di tahun 2030. Dari ulasan singkat ini, bagaimana Sobat Bisnis melihatnya? Apakah berbisnis di SPBU menjadi peluang yang menarik? Atau Anda masih bingung soal perizinan dan akses informasinya? Komentar di bawah ini ya.